Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Matematika Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SEMSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Nurul Syifa. NIM saya 12408021050121. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapakah jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Setelah kita tahu rumusnya, kita langsung masukkan saja ke variabel. Langsung masukkan variabel ke rumusnya. Di bawah ini ada S11. Kenapa S11? Karena 11 itu adalah rentan waktu dari bulan Maret 2020 ke Januari 2021. Itu 11 bulan. Jadi kita tulis S11 sama dengan 14.000. 14.000 itu A-nya itu adalah jumlah orang pada bulan Maret, lalu ditambah buka kurung N-nya itu tadi 11 juga sama dikurangi 1 tutup kurung kali B. B-nya itu adalah peningkatan orangnya per bulan, yaitu 50. Lalu kita hitung 14.000 ditambah buka kurung 11 kurangi 1 tutup kurung kali 50. Yang kita kerjakan dulu yaitu 11 kurangi 1 yaitu 10. Habis itu karena ada perkalian, kita kerjakan perkaliannya dulu. 10 kali 50 yaitu 500. Habis itu baru ditambahkan 14.000 ditambah 500 sama dengan 14.500. Lanjut nomor 2, stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 ada 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Rumusnya itu sama kayak yang tadi. Nah, kenapa di sini masih S11? Karena karena jarak dari bulan Februari 2020 ke bulan Desember itu sama 11 bulan. Nah, A-nya juga itu 200 ditambah buka kurung 11 kurangi 1 tutup kurung kali 40 sama dengan 600. Lalu nomor 6, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat minus 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Ini yang pertama kita cari dulu sumbu Y-nya. Karena biar sumbu Y-nya hilang, X-nya itu harus kita kali 0. Y sama dengan 10 buka kurung 0 tutup kurung kuadrat min 1. Jadinya hasilnya Y sama dengan min 1. Terus kita masukkan ke kita nyari X, kita masukkan ke rumus ABC. Nah, di rumus ABC ini kan yang kita tahu itu A sama dengan 10, B sama dengan 0, C sama dengan min 1. Setelah itu kita masukkan variabel-variabel itu ke dalam rumus. Habis itu kita kalikan yang bisa dikali lalu yang bisa dikali. Habis itu setelah selesai kita hitung, hasilnya jadi min 0 plus minus akar 40 per 20. Habis itu karena akar 40 ini bisa juga 2 akar 10, kita pakai yang itu, jadinya min 0 plus minus 2 akar 10 per 20. Yang 2-nya ini sama 20-nya itu bisa dicoret, jadi akar 10 per 10. Karena kita pakai plus minus, X1-nya itu berarti plus, jadinya akar 10 per 10 dan X2-nya itu minus akar 10 per 10. Di sampingnya itu ada gambar iniannya, gambar grafiknya. Lalu lanjut nomor 7, suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut.
Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harga naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harga 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harga naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi 110 unit. Tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Jadi yang pertama ini fungsi permintaan dulu. Kan kita udah kasih tahu nih, kita udah tahu angka-angka berapa aja, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurangi 20 per 50 kurangi 20 sama dengan Q kurang 120 per 60 kurang 120 sama dengan P kurang 20 per 30 sama dengan Q kurang 120 per min 60. Lalu kita kali silangkan atau kali pelangi menjadi 30Q per 3600 sama dengan min 60P plus 1200 sama dengan 30Q sama dengan min 60P plus 1200 plus 3600 karena yang 3600-nya ini pindah posisi sama dengan 30Q sama dengan min 60P plus 4800. Lalu kita sederhanakan jadi Q sama dengan min 2P plus 160. Setelah itu kita cari fungsi penawarannya. Fungsi penawaran itu P sama dengan P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P sama dengan P kurangi 20 per 50 kurang 20 sama dengan Q min 20 per 110 kurang 20. P min 20 per 30 sama dengan Q min 20 per 90. Habis itu sama kita kali silang jadinya 30Q per 600 sama dengan 90P min 1800. 30Q sama dengan 90P min 1800, lalu si 600-nya ini pindah ruas jadinya plus 600 sama dengan 30Q. Jadi 30Q sama dengan 90P min 1200 yang lalu kita sederhanakan jadi sama masing-masing dibagi 30. Q sama dengan 3P min 40. Nah, di sini kita cari keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS. Lalu kita masukin rumus yang tadi ini yang atas fungsi permintaan dan fungsi penawaran min 2P plus 160 sama dengan 3P minus 40. Setelah itu habis itu kita pindah ruas yang sama dengan angkanya seperti 160 plus 40 sama dengan 3P plus 24 yaitu hasilnya 200 sama dengan 5P, P sama dengan 40. Lalu yang 40. Setelah itu kita cari yang Q jadi kita bisa masukin fungsi permintaan yang tadi min 2P plus 160. Lalu si P-nya itu karena udah ketemu jadi kita masukkan angkanya jadi min 2 kali 40 tambah 160 hasilnya 80. Atau kita bisa pakai yang Q 3P kurang 40 karena si P-nya kita udah tahu nilainya jadi 3 kali 40 kurangi 40 sama dengan 80. Terus kita cari keseimbangan pasarnya dalam diagram Kartesius. Ini 3 QD sama dengan 160 kurangi 2P. Jika P sama dengan 0, maka 160 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 160 atau 160,0. Jika Q sama dengan 0, maka 160 si 2P-nya ini pindah ruas. Jadi 2P sama dengan 160, P-nya sama dengan
80, jadinya 0,80. Yang S-nya juga gitu, 3P min 40, jika P 0 maka 3 kali 0 min 40 sama dengan min 40. Hasilnya jadi buka kurung min 40,0 tutup kurung. Jika Q sama dengan 0, maka 3P dikurangi 40 itu dipindah luaskan. Jadi 3P sama dengan 40. P-nya ini jadinya 13,3 atau P sama dengan buka kurung 0,13,3 tutup kurung. Jadi sebelahnya ini ada diagram Cartesiusnya. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.